Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. ولا يضيع أجر المحسنين أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Puji dan syukur kembali khatib panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Nikmat lahir, nikmat batin, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kemauan dan kemampuan untuk dapat menunaikan salah satu perintah Allah, yaitu menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan kepada para pengikutnya kita semua hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, seiring dengan bertambahnya usia secara lahiriah, syukur alhamdulillah, usia yang Allah anugerahkan kepada kita semua, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan untuk memperbaiki kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan untuk meningkatkan prestasi ibadah kita. Mari kita manfaatkan usia ini untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, sehingga kita mampu memaksimalkan seluruh amal soleh kita ini untuk memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kita kepada sama manusia. Perbaikan dalam menunaikan segala bentuk ibadah untuk memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk akhlak kita seperti sabar, terus diperbaiki kesabaran kita. Syukur terus diperbaiki dengan amal-amal soleh kita. Kemudian ikhlas terus diperbaiki. Dan tidak lupa kita terus akhlak kita kepada Allah dengan cara bertaubat, terus kita perbaiki. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
Insya Allah apabila umur yang Allah anugerahkan dengan melaksanakan seluruh amal-amal yang kita lakukan untuk niat perbaikan akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sama manusia, seperti memperbaiki rasa kasih sayang dan tolong menolong, pasti Allah anugerahkan satu nilai yang luar biasa kepada kita, kemuliaan, dan Allah berikan kebahagiaan yang hakiki, bahagia di dunia, bahagia di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, mari kesempatan yang berharga ini kita kaji tentang anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia di Quran surat At-Tin ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kata Allah, kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah ciptakan manusia bukan hanya bentuk secara fisik yang baik, sempurna, indah, namun juga Allah lengkapi kesempurnaan manusia ini dianugerahi akal, pikiran. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berkenaan ini, seorang ulama besar Imam Al-Ghazali pernah mengkategorikan bahwa makhluk Allah itu ada 4. Yang pertama adalah makhluk Allah yang Allah anugerahi akal, namun tidak dianugerahi nafsu, yaitu golongan para malaikat. Kelompok yang kedua adalah makhluk Allah yang dianugerahi nafsu, namun tidak dianugerahi akal. Itulah kelompok hewan atau binatang. Ada juga, kata Imam Al-Ghazali, kelompok makhluk Allah yang tidak dianugerahi akal, juga tidak dianugerahi nafsu, yaitu batu, kayu, dan benda-benda mati yang lainnya. Namun satu lagi, oleh Allah dianugerahi akal, juga dianugerahi nafsu. Itulah manusia kita semua. Nah, hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Mengapa Allah anugerahkan akal pikiran kepada manusia di samping manusia sudah bagus secara fisik dibandingkan makhluk yang lain? Agar akhlak Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita akal pikiran yang sehat ini supaya benar-benar dimaksimalkan. Manakala manusia tidak mampu memaksimalkan akalnya, justru yang dominan adalah nafsunya, maka yang banyak dilakukan oleh manusia adalah keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, kebengisan-kebengisan yang terjadi, merajalelanya manusia dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan jahat, bengis yang sangat mengerikan. Itu karena nafsunya yang dominan melebihi akalnya. Namun ketika manusia dianugerahi akal pikiran lalu memaksimalkan akal ini dengan sebaik-baiknya, akal inilah yang akan terus berfungsi. Manakala dia akan melakukan keburukan, akalnya lalu mengatakan, kalau saya melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, pasti akan rugi dan efeknya sangat berbahaya. Itu akal, sehingga tidak berani melakukan kejahatan-kejahatan itu karena akalnya selalu cenderung kepada hal-hal yang positif, sementara nafsunya cenderung kepada keburukan. Apabila nafsu
lebih dominan sampai tadi dikatakan akan sangat berbahaya. Abu Jahal secara bahasa itu dikenal bapaknya kebodohan. Abu Jahal ini tidak bisa, tidak mampu akal sehatnya berfungsi pada saat itu. Yang jelas bodoh. Sebenarnya Abu Jahal ini bisa masuk Islam, tetapi dia tidak mau karena pengaruh jabatan, pengaruh kedudukan. Apabila dia lepas jabatan dan kedudukan, dia tidak bisa, dia tidak sanggup. Makanya mendingan dia bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW. Dia berani menerima akibat, bahkan mungkin dia berani menerima akibat siksaan yang Allah berikan kepada Abu Jahal dengan neraka jahanam. Dia berani begitu, tapi dia tidak mau kalah di dunia dengan Muhammad. Itu karena hawa nafsunya dominan, lebih dominan dibandingkan akal pikiran. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bahaya. Hadirin, tentu saja kita menginginkan bahwa nafsu ini mampu dikendalikan. Karena innan nafsa la ammarutum bisu. Nafsu ini selalu cenderung kepada keburukan. Supaya bisa terhindarkan maka ada beberapa cara, kata para ulama. Yang pertama, untuk mengendalikan hawa nafsu kita dengan mujahadah. Artinya kita harus bisa mampu melakukan 3 hal: takholi, tahali, dan tajali. Takholi artinya mampu mengosongkan. Sudah, perkuat saja dalam jiwa kita, kosongkan perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita kosongkan, jangan memberikan peluang. Lalu isi dengan tahali, dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Itulah yang akan membuahkan tajali. Ini mujahadah yang mesti dilakukan. Seorang mujahid adalah orang yang mampu mengendalikan hal itu semuanya, bahkan dia mampu merubah itu semuanya dengan kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua dengan riyadhah, kata para ulama. Tentu saja riyadhah juga ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama adalah secara jasmaniah. Harus dilakukan dengan cara bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita ini. Tentu saja harus kendalikan dari sumber utamanya. Nafsu ini akan menguat karena dipengaruhi oleh kuatnya makanan seseorang, kuatnya tidur seseorang, kuatnya ungkapan-ungkapan lisan seseorang. Akhirnya harus dikurangi. Cara riyadhah jasmani adalah mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, dan mengurangi ungkapan secara lisan, berkata-kata, dikurangi. Begitulah caranya. Kemudian hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, secara rohani tentu saja banyak dilakukan dengan cara berzikir kepada Allah. Perbanyak basahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat memuji Allah, dengan kalimat-kalimat istighfar. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Dan yang ketiga, sebagai pamungkas barangkali cara mengendalikan hawa nafsu yang sering dominan pada setiap orang dibandingkan dengan akal pikirannya, yang mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia karena hawa nafsu yang sangat menguat, adalah dengan cara berpuasa. Hadirin kaum muslimin sidang rahimakumullah, puasa dapat membunuh
berbagai keburukan, dapat memerangi berbagai kebusukan dan kejahatan. Puasa sangat efektif, sangat luar biasa. Mengapa Rasulullah SAW bisa kesolehannya dipertanggungjawabkan di dunia ini? Kesolehannya karena Rasul banyak melakukan puasa. Khususnya di bulan Rajab bukan hanya Ramadan. Sebelum Ramadan tiba Rasulullah banyak berpuasa di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban lebih banyak lagi Rasulullah mempersiapkan diri, latihan untuk menghadapi Ramadan. Ramadan adalah ajang sebenarnya. Sya'ban ajang latihan, Rajab ajang latihan. Maka hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum tibanya bulan suci Ramadan yang ada perintah diwajibkannya berpuasa, agar puasa kita mantap, agar puasa kita maksimal, dengan sebaik-baiknya kita laksanakan saum dengan sebaik-baiknya. Artinya dalam melakukan amal ibadah yang lainnya tidak merasa berat. Sementara bagi anak-anak mungkin puasanya hanya bulan Ramadan saja, akhirnya yang dirasakan terasa berat, nahan lapar dan haus. Tapi bagi kita yang sudah memahami tentang hakikat memerangi hawa nafsu, saum sangat efektif. Tentu saja begitu tiba Ramadan, enteng, lapar dan haus itu enteng, gampang. Tinggal kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih berat lagi, bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jadi bukan Ramadan kita malah jadi malas-malasan, lesu karena mungkin menahan lapar dan haus. Tapi nahan lapar dan haus itu sudah dilatih di bulan-bulan sebelumnya, di Rajab dan bulan Sya'ban sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan terus kepada kita kemampuan untuk menjadikan kita mulia di hadapan manusia, apalagi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan bahagia dan selamat di dunia dan selamat di akhirat dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud aghnina bihalikal haramik wa fadlika amman siwa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.